Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Krisantus dari Franky Kapitan, NPM 31230097. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori humanisme. Teori humanisme secara bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu humanis artinya manusia dan isme artinya paham atau aliran. Karakteristik teori humanisme dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, mementingkan manusia sebagai pribadi. Karena menurut pandangan teori humanisme ini, belajar itu berorientasi pada siswa. Yang kedua, mementingkan kebutuhan pribadi. Maksudnya adalah mementingkan keseluruhan kesepakatan yang untuk dalam diri pribadi siswa, atau dengan kata lain, mementingkan minat siswa dalam hal belajar, memperhatikan potensi yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif atau pengetahuan dan efektif atau sikap. Yang keempat, mengutamakan terjadinya aktualisasi diri atau proses menjadi diri sendiri, kebutuhan naluriah untuk melakukan yang terbaik untuk hidupnya, dan mengenal diri. Karena tujuan dari teori belajar humanisme ini adalah menjadikan manusia seutuhnya dan manusia yang ideal yang dicita-citakan. Yang kelima, mementingkan persepsual subjektif atau pikiran mengenai dirinya sendiri yang dimiliki tiap individu. Maksudnya adalah mementingkan dan memahami potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Yang keenam, mementingkan kemampuan peserta didik untuk menentukan bentuk tingkah laku dan sendiri yang bersifat positif. Karakteristik yang ketujuh, mengutamakan insik atau pengetahuan pemahaman terhadap apa yang dipelajarinya. Yang berikut, belajar dianggap berhasil jika peserta didik memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Yang kesembilan, memahami perilaku dari sudut pandang pelakunya, bukan pengamatannya. Karakteristik humanisme yang terakhir, menekankan pentingnya emosi dan perasaan. Ada juga asumsi tokoh-tokoh humanisme. Asumsi tokoh humanisme yang pertama adalah Abraham Maslow. Maslow terkenal sebagai bapak aliran psikologi humanisme. Ia yakin bahwa manusia berperilaku guna mengenal dan mengapresiasi dirinya sebaik-baiknya. Teori humanisme menurut Maslow yaitu menekankan motivasi untuk mengaktualisasikan potensi dalam diri. Teori yang terkenal hingga saat ini yaitu teori hierarki humanisme. Teori hierarki kebutuhan Maslow. Menurutnya, manusia terdorong guna mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan itu mempunyai level dari yang paling dasar hingga level tertinggi. Dalam teori psikologinya, yaitu semakin besar kebutuhan, maka pencapaian yang dipunyai oleh individu semakin sungguh-sungguh menggeluti sesuatu. Perspektif ini diasosiasikan secara dekat dengan keyakinan Abraham Maslow bahwa kebutuhan dasar tertentu harus dipenuhi sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dapat dipuaskan. Menurut hierarki kebutuhan Maslow, pemuasan kebutuhan seorang dimulai dari yang terendah hingga tertinggi. Kebutuhan hierarki Abraham Maslow dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling mendasar. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan primer seperti makanan,
pakaian, dan tempat tinggal. Manusia akan memenuhi kebutuhan fisiologis terlebih dahulu sebelum ia beranjak ke kebutuhan berikutnya. Sebab kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling kuat dan mendesak pemenuhannya. Kebutuhan yang berikut adalah kebutuhan akan rasa aman. Sesudah kebutuhan fisiologis tercukupi, maka timbul kebutuhan akan rasa aman. Manusia yang beranggap tidak berada dalam keamanan membutuhkan keseimbangan dan aturan yang baik, serta berupaya menjauhi hal-hal yang tidak dikenal dan tidak diinginkan. Kebutuhan rasa aman seperti menghemat uang, menyelamatkan nyawa, mengambil kebijakan asuransi, dan sebagainya. Kebutuhan yang ketiga, kebutuhan sosial. Sesudah kebutuhan fisiologikal dan rasa aman tercukupi, maka fokus individu mengaruh pada kemauan dan mempunyai teman, rasa cinta dan rasa diterima. Sebagai makhluk sosial, seseorang bahagia bila mereka disukai serta berupaya mencukupi kebutuhan bersosialisasi saat di lingkungan kerja. Dengan cara meringankan beban kelompok formal atau kelompok non formal, dan mereka bergotong royong bersama satu teman, satu tim mereka di tempat kerja, serta mereka berpartisipasi dalam aktivitas yang dilakukan oleh manusia di mana mereka bekerja. Kebutuhan yang keempat, kebutuhan untuk dihargai. Pada tingkat selanjutnya dalam teori hierarki kebutuhan, nampak kebutuhan untuk dihargai, disebut juga kebutuhan ego. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan keinginan guna mempunyai kesan positif serta mendapat rasa diperhatikan, diakui, serta penghargaan dari sesama manusia. Kebutuhan ini seperti mencapai reputasi dan tanggung jawab. Kebutuhan yang kelima, kebutuhan aktualisasi. Kebutuhan aktualisasi diri termasuk level kebutuhan teratas. Kebutuhan tersebut diantaranya yaitu kebutuhan akan perkembangan bakat dan potensi yang ada pada diri sendiri, memaksimalkan kecepatan diri serta menjadi insan yang unggul. Kebutuhan akan pengaktualisasian diri pribadi oleh kelompok maupun dicukupi dengan memberikan peluang untuk berkembang, tumbuh, berkreasi, serta memperoleh pelatihan guna memperoleh tugas yang sesuai dan mendapat keberhasilan. Asumsi tokoh komunisme berikut adalah Arthur Wachon. Chom memberikan lukisan persepsi diri dan dunia seorang seperti dua lingkaran besar dan kecil yang bertitik pusat pada satu. Lingkaran yang kecil adalah gambaran dari persepsi diri dan lingkaran besar adalah persepsi dunia. Makin jauh peristiwa-peristiwa itu dari persepsi diri, makin berkurang pengaruhnya terhadap perilakunya. Jadi, hal-hal yang mempunyai sedikit hubungan dengan diri, makin mudah hal itu terlupakan. Asumsi tokoh komunisme berikut adalah Carl Roger. Teori-teori Roger diperoleh secara klinis. Ia percaya bahwa manusia memiliki satu motif dasar, yaitu kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri. Kecenderungan ini adalah keinginan untuk memenuhi potensi yang dimiliki dan pencapaian tahap yang setinggi-tingginya. Dasar teori humanisme menurut Roger adalah doktrin, sikap, dan cara hidup yang
menjadikan nilai-nilai manusia sebagai pusat dan menekankan pada kehormatan, harga diri, dan kapasitas untuk merealisasikan diri untuk maksud tertentu yang nantinya akan dihubungkan dengan pembelajaran atau pendidikan yang manusiawi. Berikut implikasi teori humanisme. Yang pertama, beri reward atas pencapaian siswa agar siswa tersebut melakukan pembelajaran dengan baik. Yang kedua, hindarkan tekanan pada lingkungan belajar agar materi yang dipelajari siswa masuk dengan baik. Implikasi teori humanisme berikut, guru bertindak sebagai fasilitator. Yang pertama, memberi perhatian dan motivasi. Yang kedua, mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah agar dimanfaatkan para peserta didik untuk membantu mencapai tujuan mereka. Berbaur dengan siswanya, berkomunikasi dengan sangat baik bersama siswanya, dan memahami karakteristik siswa. Teori humanisme juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teori humanisme adalah: yang pertama, cocok diterapkan dalam materi pembelajaran pembentukan karakter siswa. Yang kedua, memberikan dampak positif terhadap perkembangan kepribadian siswa. Yang ketiga, teori ini memberikan kesempatan siswa untuk bergerak bebas. Dan yang terakhir, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar lebih mudah. Kekurangan dari teori humanisme. Yang pertama, proses pembelajaran siswa lebih difokuskan pada pengembangan potensi saja, sehingga pengembangan intelektual tidak terasa, bersifat individual, dan proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi yang lingkungannya yang mendukung. Dan yang terakhir, sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Sekian dan terima kasih.